semuanya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang STP. Apa itu STP? Segmenting, targeting, dan positioning. Nah, langsung saja kita ke inti videonya. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang STP, kalian tahu nggak sih STP itu apa? STP adalah strategi pemasaran untuk menganalisis pasar dan memilih segmen pasar mana yang lebih menguntungkan. STP atau singkatan dari Segmentation, Targeting, and Positioning adalah kerangka kerja pemasaran yang penting untuk mengidentifikasi dan menargetkan kelompok pelanggan yang paling menguntungkan. Kemudian memposisikan produk atau merek agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. STP melibatkan 3 tahapan, yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, atau segmentation, memilih segmen yang paling potensial atau targeting, dan memposisikan produk atau merek di benak konsumen atau positioning. Manfaat dari STP sendiri adalah memperbaiki efektivitas kampanye pemasaran, menyesuaikan pesan pemasaran dengan kebutuhan pelanggan, memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Kalian tahu nggak sih artinya apa? Nah, sini mari aku jelasin tentang segmenting terlebih dahulu. Segmenting adalah proses pengelompokan konsumen berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku, karakteristik. Nah, manfaat dari segmenting sendiri adalah memungkinkan perusahaan untuk memiliki hasil yang optimal dan efektivitas pemasaran yang tinggi. Nah, cara dari segmenting sendiri adalah mengelompokkan atau membagi menjadi beberapa segmen dengan cara homogen. Nah, segmenting juga terbagi menjadi 5, yaitu segmentasi demografis, yaitu membagi pasar berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, dan pekerjaan. Yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu membagi pasar berdasarkan lokasi atau keberadaan pasar. Yang ketiga ada segmentasi psikografis, yaitu membagi pasar berdasarkan variabel-variabel psikografis seperti kepribadian dan gaya hidup. Yang keempat ada segmentasi perilaku, yaitu membagi pasar berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Yang kelima ada segmentasi firmografis, yaitu membagi pasar berdasarkan karakteristik perusahaan seperti ukuran, industri, lokasi, pendapatan, dan struktur organisasi. Yang keenam ada segmentasi generasional, yaitu membagi pasar berdasarkan kriteria usia seperti generasi milenial atau generasi Z. Yang terakhir ada segmentasi fase kehidupan, yaitu membagi pasar berdasarkan fase kehidupan yang sedang dihadapi konsumen. Contoh pertama yaitu Nike, menggunakan segmentasi demografis, gaya hidup, dan preferensi olahraga untuk membagi pasar. Nike juga memiliki lini produk yang berbeda untuk atlet, penggemar kebugaran, dan pemakaian kasual. Contoh yang kedua ada Sephora, menggunakan segmentasi berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi pelanggan. Sephora menghargai kesetiaan pelanggan dengan hadiah, diskon, penawaran eksklusif, dan sampel gratis. Oke, sekarang selanjutnya yaitu targeting. Targeting itu saya akan menjelaskan tentang strateginya. Yang pertama itu strategi marketing adalah pemasaran massal, yaitu menyasar seluruh pasar tanpa membedakan segmen. Dan yang kedua adalah pemasaran yang tersegmentasi. Pemasaran yang tersegmentasi yaitu menyasar beberapa segmen dengan pendekatan berbeda untuk tiap segmen atau tiap produk gitu. Nah, yang ketiga adalah pemasaran yang terkonsentrasi. Pemasaran yang terkonsentrasi yaitu adalah fokus pada satu segmen pasar saja, yaitu dia hanya menjual satu produk saja untuk segmen pasar tersebut. Dan yang keempat adalah pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah pemasaran yang disesuaikan untuk penawaran produk sesuai individu atau lokasi tertentu. Setelah pengertian tentang targeting, saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan targeting itu sebenarnya banyak. Saya akan menjelaskan intinya saja. Yang pertama yaitu menyusun strategi pemasaran yang lebih fokus. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan biar tidak boros, biar tidak memboroskan sumber daya, seperti misal perusahaannya bangkrut tiba-tiba karena tidak menggunakan targeting. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan peluang keberhasilan penjualan karena kita sudah menentukan segmentingnya dan targetingnya. Nah, dari strategi targeting yang saya jelaskan tadi,
Dari pemasaran massal ada contoh perusahaannya, yaitu contohnya Aqua. Aqua itu menargetkan semua kalangan masyarakat karena semua orang butuh air minum. Karena Aqua menjualnya tentang air minum seperti mineral atau yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu pemasaran tersegmentasi atau differentiated marketing. Yang pertama dari perusahaan Unilever. Ia menemukan strategi menawarkan berbagai produk dengan merek berbeda untuk segmen yang berbeda-beda. Contoh segmentasinya atau contoh produknya yaitu Lifebuoy untuk keluarga dan kesehatan, dan Dove untuk wanita yang peduli dengan kelembutan kulit, dan X untuk pria muda yang ingin tampil menarik. Dengan dia punya alasan karena setiap merek punya target pasar dan pasan iklan yang berbeda. Dan perusahaan yang kedua yaitu Toyota. Strateginya yaitu menyediakan berbagai jenis mobil untuk berbagai segmen konsumen. Contoh segmentasinya yaitu Toyota Avanza untuk keluarga menengah, Toyota Fortuner untuk eksekutif atau konsumen yang premium, Toyota Agya untuk anak muda atau pengguna mobil pertama. Nah, karena Agya kan suka tuh mobilnya yang kecil-kecil itu, jadi dia menarik kalangan-kalangan muda untuk membeli produk tersebut. Alasan Toyota menggunakan strategi seperti itu adalah menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan kemampuan finansial segmen yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah pemasaran mikro atau mikro marketing. Adalah strategi pemasaran yang sangat terfokus, menyesuaikan produk dan promosi sesuai kebutuhan individu atau lokasi tertentu. Contoh perusahaan yang menggunakan pemasaran mikro adalah dari perusahaan Gojek. Di bagian GoFood-nya, pemesan yang berada di Pontianak tidak mungkin direkomendasikan makanan-makanan seperti khas-khas kota lain, seperti makanan khas Bandung atau khas Jogja. Pastinya direkomendasikan di makanan-makanan yang berada di Pontianak. Yang kedua yaitu Netflix. Netflix pastinya bakalan merekomendasikan film-film yang kita sukai atau yang sesuai dengan yang kita tonton. Yang keempat adalah Indomaret. Di setiap Indomaret pasti menyesuaikan stok dan layout toko berdasarkan lokasi. Nah, contohnya seperti Indomaret dekat kampus pasti menjual seperti kopi. Berbeda dengan di area-area elit seperti area perumahan atau area-area di kawasan yang elit. Selanjutnya ada tentang positioning dalam strategi. Untuk strateginya sendiri di sini, yang pertama itu ada keunggulan. Untuk yang keunggulan itu berfokus kepada efisiensi biaya, kecepatan, dan kemudahan akses. Selanjutnya juga ada cocok untuk perusahaan yang ingin dikenal sebagai pilihan murah dan praktis. Yang kedua ada kepemimpinan produk. Yang kepemimpinan produk ini berfokus kepada inovasi dan kualitas produk. Hal ini juga cocok untuk perusahaan yang ingin dikenal karena produk unggulan dan terbaru. Untuk yang selanjutnya juga ada kedekatan dengan pelanggan. Pelanggan yang ini itu berfokus kepada pelayanan personal dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hal ini juga cocok untuk perusahaan yang ingin dikenal karena layanannya yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Yang pertama saya akan memaparkan tentang keunggulan operasional dan bagaimana hal ini diterapkan kepada perusahaan besar seperti Indomaret, Alfamart, dan McDonald. Yang pertama, kita lihat pada Indomaret dan Alfamart. Keunggulan operasional mereka terletak pada jaringan distribusi yang sangat efisien. Dengan ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, kedua perusahaan ini mampu menjaga kualitas ketersediaan stok barang-barang secara real time. Sistem logistik mereka yang terintegrasi memungkinkan pengiriman cepat ke toko-toko dengan cepat, sehingga produk selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, penggunaan sistem IT yang canggih membantu mereka memantau penjualan harian dan tren pembelian yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional. Untuk yang kedua, mari kita melihat tentang McDonald's. Keunggulan operasional McDonald's terlihat jelas dari standarisasi proses di seluruh dunia. Setiap restoran McDonald's memiliki prosedur personal yang ketat, mulai dari cara memasak, penyajian makanan, hingga pelayanan pelanggan. Hal ini memastikan bahwa konsumen mendapatkan kualitas rasa, pelayanan yang konsisten, dimana pun mereka berada. Selain itu, McDonald's juga unggul dalam supply chain management, di mana mereka bekerja sama dengan pemasok lokal, namun menjaga standar
menjaga standar global. Inovasi dalam teknologi seperti penggunaan self-order, kios juga membantu meningkatkan pelayanan, mengurangi dan mengurangi antrian. Kesimpulannya, keunggulan operasional adalah kunci sukses bagi perusahaan ini. Indomaret dan Alfamart unggul melalui efisiensi distribusi dan pengelolaan stok, sementara McDonald's mengandalkan standarisasi proses dan teknologi layanan untuk menciptakan nilai lebih tinggi bagi pelanggannya. Pada penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan produk dengan contoh dari industri otomotif seperti dealer Toyota dan Honda, serta industri teknologi yaitu iPhone dari Apple. Yang pertama, kita akan membahas tentang dealer Toyota dan Honda. Kedua merek ini menunjukkan kepemimpinan produk dengan terus menghadirkan kendaraan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Toyota, misalnya, dikenal sebagai pelopor teknologi hybrid lewat produk seperti Prius, yang kini mulai banyak diadopsi di Indonesia. Honda juga memimpin lewat desain mobil yang sporty dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Inovasi ini terus dilakukan baik dari sisi mesin, fitur keselamatan, maupun kenyamanan pengemudi. Dealer-dealer resmi juga ikut berperan dalam menjaga keunggulan produk dengan layanan purna jual yang baik dan program-program menarik untuk pelanggan. Sehingga konsumen tidak hanya membeli mobil tetapi juga mendapatkan pengalaman yang superior. Untuk yang kedua, mari kita melihat di sini kita akan membahas tentang iPhone. Apple juga di sini dengan produknya adalah contoh kuat dari kepemimpinan produk. Di dunia teknologi, setiap kali iPhone merilis baru, biasanya akan menjadi trendsetter yang diikuti oleh kompetitor. Apple unggul dalam desain, kualitas material, serta ekosistem yang terintegrasi, seperti produk lain yaitu MacBook, iPad, dan Apple Watch. Selain itu, mereka selalu mendorong batas inovasi seperti dengan teknologi Face ID, kamera berkualitas yang profesional, dan chip yang bertenaga. Loyalitas pengguna iPhone juga sangat tinggi karena mereka tidak hanya membeli sebuah perangkat, tetapi juga masuk ke dalam ekosistem yang nyaman dan eksklusif. Untuk kesimpulannya, soal memiliki produk terbaik, tapi juga tentang bagaimana inovasi terus dikembangkan dan bagaimana pengalaman pelanggan dijaga dari awal pembelian sehingga penggunaan jangka panjang. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang strategi kedekatan dengan pelanggan dengan mengambil contoh dari industri perbankan dan apotek. Yang pertama, kita lihat dari sektor perbankan. Bank seperti BCA, Mandiri, atau BRI membangun kedekatan dengan pelanggan melalui layanan personal dan mudah diakses. Mereka menyediakan berbagai kanal komunikasi, mulai dari layanan langsung di kantor cabang, call me center 24 jam, hingga aplikasi mobile. Banking yang memudahkan transaksi harian. Selain itu, bank juga aktif memberikan program-program loyalitas seperti cashback, promo kartu kredit, dan suku bunga spesial untuk nasabah prioritas. Semua ini bertujuan agar nasabah merasa dihargai dan tetap setia menggunakan layanan mereka. Bahkan beberapa bank menyediakan relationship manager khusus nasabah penting, sehingga hubungan yang terjalin lebih personal dan mendalam. Selanjutnya, kita akan melihat tentang industri apotek. Apotek seperti Kimia Farma, Apotek K24 membangun kedekatan dengan pelanggan melalui layanan yang responsif dan edukatif. Mereka bukan hanya menjual obat, tetapi juga menjadi pusat konsultasi kesehatan ringan Apotek K24 jam. Menonjolkan juga. Selanjutnya, kita lihat di industri apotek. Apotek seperti Kimia Farma atau Apotek K24 membangun kedekatan dengan pelanggan melalui layanan yang responsif dan edukatif. Mereka bukan hanya tempat membeli obat, tetapi juga menjadi tempat konsultasi kesehatan ringan. Apotek K24 misalnya menonjolkan konsep buka 24 jam, sehingga selalu siap melayani kebutuhan darurat kapan saja. Selain itu, apotek sekarang juga menyediakan layanan antar obat ke rumah, serta program keanggotaan yang memberikan diskon dan poin bagi pelanggan tetap. Melalui pendekatan ini, apotek tidak hanya menjadi penyedia produk kesehatan, tetapi juga menjadi mitra yang peduli dengan kesejahteraan pelanggan. Untuk kesimpulannya sendiri, kedekatan dengan pelanggan adalah tentang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Nah, itu dia penjelasan tentang STP atau Segmenting Targeting dan Positioning. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami. See you!